Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel pengusaha muda yang berkarya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita sedang melakukan panen lagi ya teman-teman ya. Panen besar ya. Ini di kolam tanah sistem resirkulasi, dan kita panen juga ya. Di satu video ini panen di kolam terpal ya, menggunakan sistem bioflok. Jadi di satu video ini saya rangkum ya dua buah sistem, yaitu sistem kolam tanah resirkulasi dan sistem kolam terpal sistem bioflok versi pengusaha muda. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini karena kita sudah berhasil ya dalam budidaya ikan gurami, setiap bulannya kita dapat melakukan panen ya. Di sini kita sudah berhasil ya, maupun itu budidaya di kolam tanah dengan sistem resirkulasi ataupun di kolam terpal dengan menggunakan sistem bioflok. Di sini saya tunjukkan dulu sistem kita atau cara kita melakukan panen di kolam tanahnya ya. Ini kita panennya setiap bulan teman-teman, karena kita di sini memiliki 10 kolam ya. Dalam satu kolamnya kita memiliki ukuran 3 meter ya, 3 meter kali 18 meter. Ya, 3 meter kali 18 meter. Dengan estimasi penebaran benih itu per kolamnya 1.200 ekor ya, untuk di kolam tanah sistem resirkulasi ini. Tebar benih 1.200 ekor ya, teman-teman. Untuk omset ya, kita cerita omset dulu lah ya. Untuk omset per bulannya di satu kolam ini kita menghasilkan ikan ya. Hasil ikan ini per kolamnya 500 kilo teman-teman. 500 kilo ya. Untuk harga ikan kita jual itu seharga 30.000 dalam per kilonya. Jadi estimasi keuntungan keseluruhannya itu sebanyak 15 juta, lain ongkos ya, lain ongkos bibit ya, lain pakan, dan lain untuk estimasi angka kita mencari daun lompong dan lain sebagainya, obat-obatan. Ya kurang lebih kalau di total bersihnya itu mencapai 7 jutaan lah teman-teman ya, 7 sampai 8 jutaan. Jadi seperti itu untuk di kolam tanah ini. Oke, sebelum kita membahas di kolam terpal ya, di kolam terpal sistem biofloknya, di sini saya mau menjelaskan sedikit faktor penyebab ya ikan gurami itu tidak mau besar dulu ya teman-teman ya. Kenapa ikan gurami itu tidak mau besar ya? Penyebab utamanya itu teman-teman harus ketahui juga ya, itu di faktor genetik ya, atau di faktor bibitnya. Jadi untuk bisa menghasilkan bibit yang berkualitas atau hasil yang berkualitas seperti kita ini tiap bulan bisa panen ya, dengan estimasi pendapatan itu sebesar 15 juta ya keseluruhannya. Jadi itu ada harga mahal ya yang kita keluarkan ya, atau ada ilmu di balik itu, yaitu kita faktor bibit tadi ya, ilmunya itu tadi ya. Gimana kita supaya mendapatkan kualitas bibit yang berkualitas. Kualitas bibit yang berkualitas atau bibit yang dibenihkan oleh pembenihan yang profesional. Jadi seperti itu teman-teman. Gimana caranya bisa berhasil seperti kita ini? Ya memang harus mencari faktor genetik yang memang benar-benar bagus. Jadi seperti itu. Oke, ini sebelum kita bahas di faktor genetik, kita bahas dulu untuk di kolam terpal sistem biofloknya. Ya, di sini pun kita melakukan panen ya. Panen setiap bulan teman-teman juga ya. Panen setiap bulan. Ini di kolam terpal ya. Kolam terpal diameter 3, ada 10 kolam ya. Ada 10 kolam untuk kolam diameter 3, dan ada satu kolam diameter 2 ya. Jadi sebenarnya di sini ada 11 kolam ya. Ini pun setiap bulan kita melakukan panen ya, setiap bulan melakukan panen dengan estimasi per kolam kita tebar 650 ekor. Per kolam kita tebar bibit 650 ekor ya. Lalu untuk hasil ya, kita cerita hasil lagi. Untuk hasil per bulannya atau hasil per panennya dalam satu kolam ini kita mendapatkan bobot ikan seberat 300 kilo teman-teman. 300 kilo, lalu kita kalikan ya. Kita kalikan dengan harga jual 30.000. Jadi per kolam di sini atau per bulan di sini kita mendapatkan 9 juta rupiah dalam
per kolam ya. 9 juta rupiah. Karena kita kan sistemnya di sini setiap bulan masuk benih dan setiap bulan kita panen, karena kan ada 10 unit kolam. Jadi mudah-mudahan paham ya. Kadang banyak juga yang nggak paham. Sudah dijelaskan seperti itu, kok bisa panen gurami setiap bulan? Karena dia nggak tahu kita memiliki 10 kolam ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, di situ 9 juta tadi untuk hasil keseluruhannya, belum kita potong lagi dengan bibit ya, dengan pakan, dengan kos kita ya, keseharian kita mencari pakan alternatif dan lain sebagainya ya, untuk vitamin dan lain-lain dan listrik segala macam. Itu kurang lebih kita potong ya kurang lebih 3 sampai 4 jutaan lah untungnya ya, teman-teman ya. Dari 9 juta tadi ya, 3 sampai 4 juta sampai 5 juta lah keuntungan kita di budidaya kolam terpal ini ya. Jadi untuk untungnya sangat memuaskan ya. Tapi di sini saya mau cerita dulu ya. Tadi penyebab ya. Kadang teman-teman kan ingin berhasil seperti di kolam-kolam kita ini ya. Tapi kan ada faktor-faktor yang membuat kita itu gagal. Faktor-faktor yang membuat kita itu gagal apa aja? Jadi di sini saya jelaskan sedikit agar teman-teman itu bisa paham lah, agar supaya bisa berhasil seperti kita. Oke, yang pertama itu faktor genetik ya. Ini yang menyebabkan kegagalan kita. Faktor genetik itu bibit yang berkualitas dan bersertifikasi. Nah, kita harus mendapatkan bibit yang orang terpercaya atau memang pembenihan yang sudah profesional, walaupun dia tidak memiliki sertifikat. Oke, bibit tadi ya, yang pertama. Lalu yang kedua, faktor pakan, teman-teman. Ini yang harus teman-teman ketahui juga ya. Faktor pakan, gurami ini memang harus di usia ikan pertama tebar, katakanlah ukuran 2 inci, itu pakan kita pakai min 1 ya. Pakan min 1 itu harus pakan yang berprotein 30% sampai 35%. Proteinnya harus tinggi, teman-teman. Jadi faktor pakan ini sangat mempengaruhi pembesaran ikan gurami di awal ya, di awal kita tebar benih. Jadi ini sangat mempengaruhi, dan sebenarnya bukan di awal saja ya, tapi kalau kita karena sudah memang berhasil, maksudnya sudah lama lah terjun di dunia gurami ini, kita mengejok ya atau memberikan pakan gurami itu di 1 bulan sampai ke 5 bulan saja ya. Itu pakannya 30% sampai 35%, proteinnya tinggi kita buat. Dan untuk pemula tidak usah ditiru ya. Kalau untuk pemula harus seperti kita dulu lah. Kita dulu kan belajar dari pemula juga ya. Kita dulu pun di awal ya, proteinnya memang kita berikan yang tinggi sampai panen. Nah, sekarang ini aja bisa kita olah dengan memberikan susu ya, memberikan vitamin dan lain sebagainya untuk meningkatkan protein itu. Tapi kalau untuk teman-teman pemula diwajibkan ya untuk memberikan protein yang 30% sampai 35% untuk pemula sampai panen. Nggak usah ikuti kita dulu ya, karena kan masih belajar. Lalu di sini yang keliru ya. Yang keliru, kenapa saya bilang teman-teman itu bisa keliru di budidaya ikan gurami ini? Kelirunya di pakan sudah berprotein tinggi 30% ya. Lalu tidak dibibis. Jadi penyerapan nutrisi pada pakan itu sia-sia, tidak terserap seutuhnya protein itu. Jadi harus diketahui juga teman-teman, pembibisan pakan ini sangat penting ya. Gunanya untuk sangat banyak teman-teman. Guna pembibisan pakan ini mempercepat penyerapan nutrisi pada ikan tadi, pada pakan tadi itu. Memperlancar pencernaan ikan ya. Ini sangat-sangat penting. Kadang tidak dijalankan ya. Meningkatkan nafsu makan ikan. Jadi disinilah pembibisan pakan ini yang sangat utama sebenarnya. Setelah pakan protein 30% harus dilakukan pembibisan ya. Itu yang penting teman-teman. Lalu pemberian pakan alami harus seimbang ya. Tidak boleh kosong kolam itu. Kalau kita pemberian pakan alami itu tanggung-tanggung, maksudnya kita kan mau menghemat pakan juga nih. Walaupun pakan sudah protein tinggi, kan ikan gurami ini makan selama 24 jam, makan terus nih. Itu harus kita berikan ya. Harus kita berikan pakan alami yang cukup, yang banyak. Ya, karena kan untuk menghilangkan atau menjaga kekosongan ikan itu, agar ikan itu terus makan ya, walaupun memakan pakan alternatif. Jadi seperti itu. Nah, jadi
disitulah kesimpulannya teman-teman. Lalu nggak lupa juga kualitas air ya. Kualitas air harus kita cek juga ya setiap bulan atau setiap minggu ya. Untuk pemula setiap minggu dicek kualitas airnya ya. Amonia yang menumpuk ini mau di sistem mana? Kalau di sistem bioflok memang wajib setiap minggu itu dicek ya. Karena kan kita menggunakan sistem, karena sangat berbahaya apabila amonia menumpuk ya. Jadi harus benar-benar intens lah teman-teman. Jadi saya rasa penjelasannya sudah sangat cukup lah ya buat teman-teman ya, di kualitas air tadi ya memang harus dijaga ya. Lalu kondisi lingkungan juga ya. Oke teman-teman, salam sukses dari saya pengusaha muda yang berkarya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.